Bunda, tolong jawab, apakah pada saat berjuang melawan asam lambung, PSS-nya atau BAB-nya berubah? Apakah pernah diare atau sembelit, ataupun mengalami perubahan PSS ya? Di video kali ini aku bakal bahas karena aku juga pernah ngalamin diare, pernah ngalamin susah BAB, ya, dan juga biasanya kayak cair gitu, agak keras ya BAB-nya. Di situ aku juga pernah ngalamin. Di video kali ini aku bakal bagi tipsnya lagi gimana cara mengatasinya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, seperti yang aku alami. Dan buat kalian yang baru menemukan channel aku, yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share agar aku makin semangat buat videonya. Jadi channel ini adalah membahas seputar kesehatan ya, terutama asam lambung, GERD, anxiety, dan juga aku sering review produk-produk, dan produk-produk yang sering aku review itu adalah udah aku konsumsi sendiri, baru aku share. Kalau cocok aku share ke kalian, kalau enggak juga enggak aku share ya. Dan buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat, tetap fokus ya pada kesehatan kita, dan tentunya kita enggak boleh ngeluh-ngeluh ya. Jadi menurut aku kunci kesembuhan itu adalah kita tuh harus menerima apa adanya ya, harus menjalani semuanya, sensasi-sensasi itu, karena kita itu dikasih penyakit karena kita mampu. Jadi kita tuh harus berdamai dengan sensasi itu. Karena banyak banget ya yang masih ngeluh sampai saat ini, Bunda, aku itu udah terapkan 3P-nya, udah olahraga, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi menurut aku kita tuh kurang bersyukur ya, atau nggak bersyukur. Jadi kita harus bersyukur, nggak boleh ngeluh-ngeluh terus. Jadi intinya kita harus berdamai dengan sensasi ini. Kalau kita sudah berdamai dengan sensasi ini, kita mensyukur semuanya itu bakalan berlalu, semuanya itu akan kita lewati, dan insya Allah kok pasti sembuh ya. Banyak buktinya, aku dan teman-teman aku juga saat ini udah normal lagi. Banyak yang ngalamin sensasi asam lambung, bukan kalian doang, dan bukan di Indonesia aja. Banyak yang ngechat aku dari Indonesia, dari luar Indonesia, itu banyak banget. Tapi aku mohon maaf kalau misalnya chatan kalian gak aku bahas semuanya, gak aku balas semuanya, karena aku punya keterbatasan waktu dan juga tenaga ya. Jadi aku tuh nggak ada admin, karena yang ngalamin sensasi itu cuman aku. Kalau misalnya aku suruh orang yang balas atau admin, dia nggak bakalan ngerti bahasannya atau balasannya apa, karena yang tahu jawabannya itu hanya aku sendiri ya. Dan buat kalian yang masih sulit naik berat badannya, itu harus sabar dan tetap terapkan 3P-nya, makan sering, porsi kecil, kemudian dikunyah halus, karena pencernaan kita kalau misalnya makin membaik, itu juga asam lambung kita makin berkurang sensasinya, dan makanan-makanan kita akan dicerna secara sempurna, bisa menjadi daging dan diserap 100% oleh tubuh kita ya. Aku juga pada saat dibantu susu SR12 Go Milk ya, itu bagus, bisa menambah nafsu makan ya, dan juga meningkatkan berat badan ya. Aku tuh naik pada saat itu 3 kg ya, setelah konsumsi itu rutin 10 hari berturut-turut ya. Jadi susunya yang ini ya. Tapi ini cocok-cocokan, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Aku tidak menyarankan ke kalian untuk konsumsi ini, tapi kalau misalnya mau nyoba nggak ada salahnya ya. Jadi saran aku kalau mau konsumsi ini 30 menit atau 1 jam setelah makan agar tidak menimbulkan sensasi. Seperti itu ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas terkait sembelit, susah BAB. Bunda, emang kalau terkena asam lambung atau MAH, GERD, anxiety, ataupun gastritis itu mempengaruhi feses kita? Dan juga tadi ada yang bertanya ya, aku lupa namanya siapa, Bunda, selama mengalami asam lambung berubah nggak sih fesesnya, atau apakah ada perubahan warna, perubahan kayak misalnya jadinya cair ataupun mencret ataupun mungkin keras. Nah, di sini aku bakal bahas sesuai dengan pengalaman pribadi aku, karena juga aku ngalamin ini ya. Aku tuh dulu juga sulit BAB ya, sembelit, kadang aku mencret, diare, aku ngalamin ini. Jadi pejuang asam lambung itu bisa mengalami ini semuanya, bukan aku doang, tapi banyak orang yang ngalamin ini. Biasanya nih aku tiba-tiba mencret ya. Biasanya aku tiba-tiba kok sulit BAB, kadang udah 5 hari kok nggak BAB. Aku tuh udah pengen BAB, kadang udah nongkrong beberapa menit, 30 menit sampai 1 jam, tapi nggak keluar-keluar. Kadang sampai pegal loh di lutut, kaki aku tuh sampai pegal. Aduh, lama banget ya, kadang gerget sendiri-sendiri, udah pengen, udah ngeden tapi nggak keluar-keluar. Itu karena kita sembelit
Ini disebabkan karena pertama itu adalah karena obat-obatan juga ya. Jadi kita makin sering konsumsi obat-obatan lambung karena ada kandungan apa gitu ya, yang membuat kita sulit BAB atau menyebabkan kita sulit BAB atau sembelit. Jadi obat-obatan asam lambung itu bisa membuat kita sulit BAB. Jadi caranya seperti apa? Kita harus makan sering, porsi kecil dikunyah halus, dan kita harus minum yang cukup. Minum air putih 8 gelas atau 2 liter per hari, itu bisa membuat pencernaan kita lebih lancar. Kemudian selain itu juga konsumsi minuman-minuman prebiotik ya, seperti Yakult, yogurt, itu bagus. Dan juga makan buah-buahan yang baik untuk lambung ya, untuk pencernaan seperti pepaya, melon, apel, kemudian pir, itu bagus ya. Tapi perhatikan cara konsumsinya, jangan ditambahin dengan apa-apa lagi. Kalau misalnya tambahin susu boleh nggak bun? Kalau aku sarankan konsumsi buahnya aja. Pisang itu juga bagus. Yang aman sama aku itu adalah pisang kepok, pisang barangan, pisang sunpress, itu aman. Tapi carilah pisang yang matang agar tidak menimbulkan asam, jadi kita nggak menimbulkan sensasi lagi. Kemudian selain itu juga sayur-sayuran juga boleh kita konsumsi, bukannya haram ya. Yang penting kita menghindari sayur-sayuran putih seperti kubis, kol ya, itu nggak boleh dulu karena mengandung gas. Kemudian sayur-sayuran sawi, toge itu dihindari dulu. Labu air itu loh, yang putih itu kalau bisa hindari dulu karena itu juga mengandung gas. Yang paling aman ya sama kita itu adalah yang pertama daun kelor, itu aman, bisa dibening. Bayam, daun katuk, kemudian buncis, wortel, itu aman. Kacang panjang, kalau kangkung boleh tapi harus dikunyah halus dan gak boleh sering-sering karena itu susah dicerna. Kemudian selain itu juga kacang-kacangan, katanya nggak boleh bun makan kacangnya. Kalau aku sih boleh, tapi yang penting nggak berlebihan. Aku itu biasanya konsumsi susu kedelai, itu bagus loh, terbuat dari kacang kedelai. Kemudian biasanya aku juga rebus tahu tempe, itu juga aman sama kita, yang penting nggak boleh berlebihan. Bunda itu kan mengandung ragi, tapi kita tuh nggak boleh makan misalnya ngemil tempenya aja. Jadi kalau bisa kita makan dengan nasi ya, atau sayur-sayuran, itu aman kok, nggak ada masalah. Selagi porsinya secukupnya aja ya, atau sesuai porsi kita aja, yang nggak boleh berlebihan. Kemudian selain itu juga kita harus wajib melakukan olahraga ringan ya. Olahraga itu juga bisa melancarkan pencernaan, bagus untuk kesehatan. Jadi kita kalau udah olahraga, pencernaan kita lancar, BAB kita lancar juga. Aku sarankan juga minum Yakult sih, di malam hari itu bisa membantu kita juga. Dan ramuan ajaib aku pada saat itu, kalau misalnya udah konsumsi nih Yakult, udah makan sering porsi kecil, udah makan buah-buahan, udah makan sayur-sayuran, udah minum prebiotik, kok gak ampuh ya bun, kok masih sulit BAB ya bun, aku sarankan konsumsi air tajin beras organik, beras merah, itu ampuh ya. Kalau sama aku ampuh. Jadi ambil beras merah, mau organik mau biasa nggak apa-apa, dicuci bersih, kemudian dimasak. Kalau udah hampir matang atau udah mendidih banget airnya, diambil, tambahkan madu boleh. Kalau nggak pakai madu nggak apa-apa. Dikonsumsi 30 menit sebelum makan 3 kali sehari. Itu bisa melancarkan BAB, melancarkan pencernaan juga. Agar kita itu nggak susah BAB-nya. Aku juga ngalamin itu ya. Kalau misalnya udah lancar BAB aku, ya makannya dikunyah halus juga, tapi kok tiba-tiba diare lagi. Nah, ini biasanya kita salah makan, ataupun mungkin makanan-makanan yang kita makan itu nggak dikunyah halus. Dan biasanya nih kalau udah muncul ya, atau udah ada kayak diare gitu, hal yang harus kita lakukan adalah minum air hangat. Kemudian kita juga makanan ini diperhatikan ya, makan nasinya itu jangan yang bubur-bubur dulu ya, nasi aja, tapi jangan yang keras-keras banget. Kalau bisa nasi biasa, porsinya kecil dan dikunyah halus, makannya sayur bening. Kemudian aku sarankan setelah makan bisa konsumsi air gula. Air gula ini dikasih ya, ambil air hangat secukupnya, tambahkan garam sedikit, seujung sendok aja, dan tambahkan gula setengah sendok. Konsumsi itu setiap hari, sekali sehari aja kalau misalnya udah enakan. Tapi kalau misalnya aduh masih sering BAB nih bun, masih air nih BAB-nya, masih sering ke toilet, konsumsinya 3 kali sehari setelah makan. Itu membantu loh teman-teman. Dan kalau misalnya mau konsumsi obat-obatan, aku sarankan harus sesuai resep dokter ya. Karena pejuang asam lambung itu
ya nggak boleh makan obat-obatan sembarangan, harus sesuai resep dokter ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu saran dari aku untuk terkait masih sulit BAB ataupun encer mencret. Perhatikan asupannya, minum air putih yang cukup juga, olahraganya diperhatikan, dan istirahatnya tentunya yang cukup juga ya. Semoga video-video aku bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.